Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Koordinator Program Studi S1 Manajemen Bapak Agung Darmawan Buhdadi. Yang saya hormati, dosen pembimbing PKL saya, yaitu Bapak Muhammad Edo Suryawan Siregar. Dan yang saya hormati, staf dan jajaran S1 Manajemen FEUNJ yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alvin Radiansyah dari Prodi S1 Manajemen A 2021 dengan NIM 17056211095 ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada PT Sukovindo Divisi Human Capital Subbagian Manajemen Karir. Pada slide tersebut terdapat daftar isi yang berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, tempat dan waktu PKL, proses kegiatan, profil perusahaan, struktur organisasi, bidang usaha perusahaan. Lalu berikutnya ada bidang pekerjaan, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, kontribusi praktikan, kesimpulan, dan dokumentasi. Selanjutnya, latar belakang. Semakin kompetitifnya persaingan dunia usaha mendorong perusahaan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dan mitra strategis dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seringkali bersaing untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas unggul dengan lebih cepat dibanding pesaing perusahaan. Biasanya memanfaatkan program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa di suatu universitas. Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki sistem pendidikan yang menitik beratkan pada praktik dan teori, yang diharapkan mampu mencetak atau menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang siap pakai sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mewujudkan itu, manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mempunyai program praktik kerja lapangan bagi mahasiswa. Praktik kerja lapangan diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa akan dunia kerja yang sebelumnya tidak diketahui. Berikutnya adalah tujuan praktik kerja lapangan di PT Sukovindo. Yang pertama itu mempraktikkan bagaimana menginput data historical jabatan pada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu yang kedua mempraktikkan bagaimana mereka penilaian internal recruitment atau IR. Lalu yang ketiga mempraktikkan bagaimana merevisi prosedur manajemen karir. Lalu yang keempat mempraktikkan bagaimana membuat PowerPoint demografi pegawai. Selanjutnya ada manfaat dari praktik kerja lapangan di PT Sukovindo. Yang pertama itu, mampu mempraktikkan bagaimana menginput data historical jabatan pada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Lalu yang kedua, mampu mempraktikkan merekap penilaian internal recruitment atau IR. Lalu yang ketiga, mampu merevisi prosedur manajemen karir. Dan yang terakhir, mampu membuat PowerPoint demografi pegawai. Berikutnya adalah tempat dan waktu pelaksanaan PKL. Yang pertama ini tempat pelaksanaan PKL di perusahaan PT Superintending Company of Indonesia atau PT Sukovindo yang beralamat di Gerahan Sukovindo, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu praktikan ditempatkan di divisi Human Capital, bagian pelatihan dan manajemen karir, subbagian manajemen karir. Waktu pelaksanaan PKL itu dimulai dari 8 Januari 2024 hingga 16 Juni 2024 dengan waktu pelaksanaan PKL dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 8.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya adalah proses kegiatan. Yang pertama itu tahap persiapan, praktikan mencari berbagai informasi mengenai lembaga yang bersedia menerima mahasiswa PKL, baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Praktikan memilih untuk melakukan kegiatan PKL di PT Sukovindo yang didaftarkan melalui web Magenta. Lalu yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Praktikan ditugaskan melakukan kegiatan PKL di PT Sukovindo. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 8 Januari 2024 hingga 16 Juni 2024, dengan waktu kerja pukul 08.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu yang terakhir, tahap penulisan. Setelah menyelesaikan pelaksanaan PKL, praktikan juga diwajibkan membuat laporan ditujukan kepada Divisi Human Capital PT Sukovindo. Tahap ini dimulai semenjak 2 minggu sebelum kegiatan PKL berakhir. Berikutnya adalah profil perusahaan PT Sukovindo. Masuk ke sejarah perusahaan. PT Sukovindo adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956. PT Sukovindo saat ini tergabung menjadi bagian
holding BUMN Jasa Survei atau ID Survei bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia atau Persero sebagai induk, serta PT Surveyor Indonesia. Bisnis Sukovindo bermula dari jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan biaya devisa negara. Kemudian, Sukovindo melakukan diversifikasi jasa di bidang laboratorium analitis, keteknikan, audit, sertifikasi assessment, konsultansi, pelatihan, dan berbagai kegiatan penunjang terkait. Di antaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri, pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan terbarukan, dan teknologi informasi. PT Sukovindo memiliki 66 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dikelola secara terpadu dan didukung oleh para ahli di berbagai bidang. Jaringan 65 laboratorium yang luas menyediakan layanan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah visi misi perusahaan Sukovindo. Visinya yaitu menjadi perusahaan terdepan dan terbesar di Indonesia dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas pelayanan terbaik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal, dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. Lalu misinya yaitu menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pemegang saham, dan karyawan melalui layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha. Berikutnya, struktur organisasi divisi human capital, yaitu praktikan ditempatkan di bagian pelatihan dan manajemen karir di sub-bagian manajemen karir. Selanjutnya, bidang usaha perusahaan, yaitu layanan di bidang inspeksi dan layanan di bidang pengujian dan analisa, meliputi pengujian keamanan produk listrik dan elektronika, monitoring kualitas kesehatan lingkungan kerja, monitoring kualitas air bersih dan air minum, layanan di bidang sertifikasi, layanan di bidang pelatihan, dan layanan di bidang konsultasi. Selanjutnya adalah bidang pekerjaan. Yang pertama itu praktikan diberi tanggung jawab untuk menginput data historikal jabatan di sistem ERP, yang bertujuan untuk memperbarui posisi jabatan, tingkat jabatan, lokasi kerja, sejak berlakunya SK, nomor SK, dan tanggal SK. Prosesnya itu dimulai dengan cara yang pertama, mencari data historikal jabatan, lalu memvalidasi data, lalu menginput data ke sistem ERP, setelah itu melaporkan kepada pembimbing PKL. Jika pembimbing PKL tidak setuju, maka akan melakukan revisi, tapi jika hasilnya setuju, maka praktikan akan melakukan pemeliharaan database. Setelah itu proses akan selesai. Berikut adalah dokumentasi terkait pekerjaannya. Lalu yang kedua, merevisi prosedur manajemen karir. Praktikan diberi tanggung jawab untuk merevisi prosedur manajemen karir. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan perusahaan. Prosesnya itu dimulai yang pertama, mengumpulkan informasi dan data, mengevaluasi prosedur, identifikasi kebutuhan, penyusunan draft revisi, melaporkan kepada pembimbing PKL. Jika pembimbing PKL tidak setuju, maka akan melakukan revisi, tetapi jika setuju, maka praktikan akan melakukan finalisasi prosedur. Setelah itu proses tersebut selesai. Berikut adalah dokumentasi terkait pekerjaannya. Lalu selanjutnya adalah mereka penilaian internal rekrutmen. Praktikan mendapatkan tugas untuk mereka penilaian internal rekrutmen atau IR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data penilaian yang telah diinput tidak memiliki kekeliruan. Prosesnya dimulai yang pertama itu mengumpulkan data penilaian, lalu yang kedua verifikasi dan validasi data, lalu menginput data ke sistem, lalu analisis data penilaian, lalu penyusunan laporan penilaian, lalu melaporkan kepada pembimbing PKL. Jika hasilnya tidak setuju, maka akan melakukan revisi, tapi jika hasilnya setuju akan selesai. Berikut adalah dokumentasi terkait pekerjaannya. Lalu selanjutnya itu praktikan diberi tanggung jawab untuk membuat PowerPoint demografi pegawai yang bertujuan menyajikan data demografi pegawai dalam format visual yang mudah dipahami seperti grafik, diagram, dan tabel. Prosesnya dimulai yaitu yang pertama mengumpulkan data, lalu menganalisis data, memvisualisasikan data, mendesain slide presentasi, lalu melaporkan kepada pembimbing PKL. Jika pembimbing PKL tidak setuju, maka akan melakukan revisi. Tapi jika pembimbing PKL setuju, hasilnya itu akan melakukan finalisasi PowerPoint. Setelah itu selesai. Berikut adalah dokumentasi terkait pekerjaannya. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama, fasilitas yang kurang memadai. Yang kedua, adanya gangguan internet saat sedang mengelola data BPJS karyawan. Lalu yang ketiga, letak penyusunan alat-alat kantor yang tidak tepat. Lalu selanjutnya cara mengatasi kendala. Yang pertama itu
Praktikan mengerjakan terlebih dahulu tugas dengan fasilitas yang ada, lalu praktikan mendahulukan tugas-tugas yang bersifat offline. Dan juga praktikan berinisiatif membantu merapikan peralatan kantor yang tidak rapi. Berikutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, praktikan memerlukan tambahan waktu dan usaha untuk mencari data secara lengkap. Lalu yang kedua, praktikan mempelajari segala fungsi yang ada beserta cara penggunaan Microsoft Office secara tepat. Berikutnya, kontribusi praktikan bagi tempat praktik kerja lapangan. Yang pertama, praktikan membantu membuat PowerPoint HC Menyapa. Lalu praktikan membantu memverifikasi permintaan pembayaran dari vendor atau supplier. Lalu yang ketiga, praktikan membantu men-scan surat keputusan direksi yang terbaru. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Sukovindo yaitu praktikan mampu menginput data historikal jabatan di sistem ERP, lalu praktikan mampu merevisi prosedur manajemen karir, lalu praktikan mampu mereka penilaian internal rekrutmen, dan yang terakhir praktikan mampu membuat PowerPoint demografi pegawai. Selanjutnya ini adalah dokumentasi pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Sukovindo, khususnya di Divisi Human Capital sebagai manajemen karir. Baik, sekian presentasi laporan magang dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.